Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hikmah yang ke 30 ya. Hikmah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bikaramati wa barakatihi fid dharain amin. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Liyunfik, hendaklah memberi nafkah. Anfaqa yunfiku, hendaklah memberi nafkah. Siapa? Dzu sa'atin, orang yang punya keluasan rizki. Orang yang punya keluasan min sa'atihi, dari keluasannya, maksudnya keluasan rizkinya. Keluasan rizki di sini bukan rizki dohir ya, rizki batin. Makanya yang dimaksud itu adalah al-wasiluna ilaihi. Iku mubtada'nya mahdhuf, takdirnya hum. Hum utawi ya, mereka itu adalah al-wasiluna, orang-orang yang sudah wusul sampai ilaihi, kepada Allah. Waman, dan orang yang kudiro, ditetapkan, alaihi, atas man, apa rizkuhu, rizkinya. Siapa itu? As-sairuna, mubtada' makhtuf, hum as-sairuna, itu orang-orang yang sair, dari kata saro, sair, orang yang berjalan, ilaihi, menuju kepada Allah. Hendaklah orang yang sudah sampai ke hadirat Allah, yang sudah wusul, yang sudah mendapatkan keluasan rizki batiniah dari Allah, itu memberi manfaat, memberi nafkah, memberi pengetahuan, membimbing ya, orang-orang yang masih rizki batinnya terbatas, yang masih dibatasi rizki batinnya. Ini kalau dimaknai orang yang tidak ngerti tasawuf, hendaklah orang yang kaya memberi bantuan pada orang yang miskin, gitu. Ustaz, mriki. Hendaklah orang yang kaya memberi bantuan yang miskin. Padahal ini maksudnya bukan itu. Orang yang punya keluasan rizki batin. Orang yang jadi wali Allah, yang sudah wusul kepada Allah, itu punya tugas bimbing orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke hadirat Allah. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, hendaklah orang-orang yang sudah wusul, sudah sampai ke hadirat Allah itu tidak kemudian tenggelam dalam kenikmatan kemesraannya bersama Allah. Hendaklah mereka turun gunung untuk membimbing orang-orang yang masih berusaha mendaki. Hendaklah orang-orang yang tenggelam di lautan, diving, melihat indahnya samudra itu, tetap keluar ke tepian pantai untuk mengajari orang-orang lain berenang dan diving. Ya, kira-kira begitu. Nanti jangan kalau ketemu makolahnya Ibnu Arabi yang mengatakan kami adalah orang-orang yang tenggelam
Sedangkan para nabi adalah orang-orang yang di pinggir pantai. Itu paham. Kalau orang tidak ngerti terus ngomong, berarti hebatan wali dong. Wali itu bisa tenggelam, diving. Sementara para wali cuma di pinggir pantai. Bukan begitu. Tidak semua orang yang bisa menyelam itu punya kemampuan melatih orang untuk berenang dan menyelam. Tidak semua orang pinter itu bisa ngajarin orang lain pinter. Tidak semua orang yang wusul itu bagus dalam mendidik orang untuk menjadi wusul. Tapi bagusnya, idealnya orang yang wusul, dia bisa bimbing, ya, supaya dia bimbing orang-orang yang belum wusul, supaya bisa wusul kepada Allah. Nah maksudnya itu, saya mau ada tanggung jawab moral. Ya. Ada tanggung jawab moral. Ailiyun fik al-fariqu, yakni hendaklah memberi nafkah batiniyah, maksudnya ya. Memberi pelajaran, bimbing. Al-fariq, kelompok orang yang wusul. Naibu apa badalnya sahibus sa'ah, pemilik keluasan fil ma'rifah, keluasan di dalam kemakrifatan. Wa ulumil asrar, keluasan di dalam ilmu tentang rahasia-rahasia yang Allah berikan ke dada orang yang sudah bersih. Min sa'atihi, dari keluasan rahmat Allah, hinya ke Allah. Wahum, mereka itu adalah al-wasiluna, orang-orang yang sudah sampai ilaihi, kepada Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Fayufiduna, maka melimpahkan siapa orang-orang yang al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai ke hadrat Allah, ala ghairihim, kepada selain mereka, mimma, dari apa-apa, ata, yang mendatangkan hum, kepada mereka siapa Allahu Allah. Hendaklah orang-orang yang punya keluasan kemakrifatan dan sirrullah itu melimpahkan anugerah kemakrifatan dan keluasan rahmat Allah itu kepada yang lain. Dari apa-apa yang dia dapatkan dari Allah itu, supaya juga dilimpahkan kepada orang lain. Wa yatasarrafuna, dan mengelola, memanage, ngatur, fil awalimi, di alam ini, dalam berbagai perkara, kaifasya'u, sebagaimana yang dia maui. Ya, sebenarnya yang harus ngatur semuanya orang-orang yang usul itu. Waman, dan orang kudiro, yang ditetapkan. Bidommil qaf, bacanya qafnya didomahkan, dimabni majhulkan. Wa qusirat dal, dan dalnya kasrohkan. Al-mahmalah, yang dalnya itu tidak ada titiknya, yang sepi dari, tidak ada titiknya maksudnya. Ai wal fariq, ai wal fariqu, maksudnya kelompok yang lain, alladzi, yang duyiqa, yang disempitkan, alaihi, atas fariq, apa rizquhu, naibul fa'ilnya, rizkinya, min dzalika, dari yang demikian. Maksudnya yang dimaksud dengan man kudiro itu, orang yang ditetapkan itu adalah orang-orang yang belum usul, ya, masih dalam perjalanan batinnya menuju ke Allah. Ya. Falyunfik, hendaklah
memberi nafkah maksudnya membimbing ya, mengarahkan ya. Mimma dari apa-apa atahu yang mendatangkan kepada al-wasil man siapa Allahu Allah ala qadri ma'a'tahu berdasarkan kadar berdasarkan ukuran apa-apa yang a'tahu Allah telah memberikan hu kepada man al-wasil. Wahum mereka yang harus diberi itu adalah asairuna, orang-orang yang masih dalam makom sair, bergerak, berjalan menuju ke hadirat Allah. Ilaihi menuju kepada Allah. Ta'ala mahlur Allah. Faqauluhu maka perkataan Syekh Ibnu Athaillah al-wasiluna yang dimaksud al-wasilun itu di atas makalah itu adalah khobarun khobaru mubtada'in makhdhufin, itu adalah khobarnya mubtada', enggak khobaru mubtada'in makhdhufun ya, khobarnya mubtada' yang makhdhuf, yang dihilangkan. Yakni secara nahwiyahnya kalau mubtada'nya dimunculkan jadi hum al-wasilun. Hum utawi mereka itu al-wasiluna, orang-orang yang sudah sampai ilaihi kepada Allah. Wa kadzalika dan demikian juga asairuna, kata asairun, sairun itu juga kalau aslinya hum as-sairun ya. Hum as-sairun. Orang yang diberi keluasan rizki oleh Allah sehingga batinnya dimusyahadahkan oleh Allah, dimakrifatkan oleh Allah, maka dia punya tanggung jawab moral untuk membimbing orang lain supaya dia bisa sampai juga ke hadirat Allah. Supaya dia bisa menjangkau rahmat Allah juga ya. Menjangkau rahmat Allah juga. Kalau dalam penjelasan di kitab Iqadul Imam, ya, di sini diberitahukan kenapa al-wasilun itu disebut dzusa'ah. Karena mereka itu mendapat anugerah. Capaian batinnya memang luas gitu ya. Orang yang sair itu yang alam yang dia amati hanya alam mulki wa syahadah. Ilmunya ya ilmu yang kelihatan, empirik, rasional. Dia tidak punya ilmu lain. Sementara orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, dia bisa masuk alam malakut. Dia bisa masuk alam jabarut. Karena dia masuk alam yang lebih luas, maka dia punya ilmu yang lebih banyak. Dia punya rizki dari Allah yang lebih luas. Karena itu dia disebut dzu sa'ah min sa'atihi. Dia yang punya keluasan dari luasnya karunia Allah itu. Sementara orang yang masih ahli mujahadah, ahli riyadhah, orang yang masih seperti kita ini disebut orang yang masih udhira, masih dibatasi. Rizkinya masih dibatasi, yang masih kita di alam dohir ini. Tidak bisa, belum sampai ke sana. Karena kita masih berada di alam dunia yang sempit. Karena kita masih terbatas oleh
jangkauan empirik rasional, maka kita disebut duyikoh, ya disempitkan masih. Ya, karena kita masih sempit, ya kudiro, ya berarti memang masih dibatasi. Ya, dibatasi.